Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya mungkin menyempurnakan atau melengkapi apa yang ada di kitab Fathul Qorib ya, yakni tentang amalan-amalan setelah sholat Jumat. Karena di Fathul Qorib udah habis, jadi ini mah udah sistematis saja ya. Yang jelas apa aja nih amalan setelah sholat Jumat, juga apa aja keuntungannya. Nah, yang pertama, atas dasar sabda Rasulullah SAW, ya ini hadis sahih ya. Anaman qoro'a, sesungguhnya siapa aja yang membaca akibat salamihi, setelah salamnya, minal jumati, dari sholat Jumat, qabla ayasniya atau yusniya ya boleh, tapi dari sana sih jadi yasniya ya, karena madinya itu sana, kayak Roma gitu ya, Roma Yarmi gitu. Jadi sana yasni karena ada apa, alif nun ya, an masdariyah, jadi yasniya gitu. Qabla yasniya, sebelum dia melipat kakinya, artinya belum sila gitu ya, dari jelahu kakinya. Apa yang dibaca? Al-Fatihata, satu Fatihah, wal ikhlas, kedua surat al-ikhlas, wal muawizatain, dan surat dua perlindungan, yakni al-falak dan anas. Berapa bacanya? Sab'an, 7 kali. Maksudnya Fatihah 7 kali, bukan yang banyak. Fatihah sekali, al-ikhlas sekali, al-falak sekali, ada terus kemudian 7 gitu ya. Jadi masing-masing saja. Nah, apa keuntungannya nih? Gufirlahu, maka diampuni lahu baginya mata kodama, dosa-dosa yang sudah lalu, min jambihi, bayan dari ma ya, yakni dosa-dosanya, wa mataholo, dan dosa-dosa yang sudah liwat. Dan wa'utiyah, dia diberikan minal ajri, daripada pahala, bi'adadi man amana, sejumlah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Jadi ini intinya ya, amalan habis sholat Jumat diantaranya membaca, kalau yang lebih populer namanya musabiat atau musabaat ya. Artinya musabiat atau musabaat itu 7 kali. Khususnya surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan Anas 7 kali. Tapi syaratnya tadi sebelum melipat kakinya, artinya belum sila. Ya, masih. Kesimpulannya masih posisi duduk tawaruk, duduk tasawuf akhir ya. Tasawuf akhir. Begitu. Nah, maka itu keuntungan luar biasa. Dimana tadi satu ya, dia akan diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Keduanya, diberikan pahala sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa ya. Bahkan dalam riwayat yang lain nih, itu hufizo lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu. Jadi juga dilindungi apa, dilindungi dari dilindungi itu ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya, agamanya, dunianya, keluarganya, anak-anaknya tuh. Bahkan ada di riwayat yang lain itu insya Allah dilindungi dari keburukan sampai Jumat yang akan datang tuh. Itu keuntungan membaca musabihat tadi ya. Ya. Nah, yang kedua, setelah itu baca doa nih. Yang ini mah udah boleh, walaupun kakinya udah disila juga ya. Ini mah nggak mesti tadi seperti baca yang musabihat.
Bagaimana nih? Allahumma ya Goni, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rohim, ya Wadud. Agnini, ada Agnina ya? Boleh. Jadi mau Agnini, mau Agnina boleh. Nah, tapi yang utamanya mana tuh? Yang utamanya mah Agnini. Kan untuk sama-sama. Iya memang, tapi karena Agnininya udah warod dari Rasul, itu bisa lebih diijabah. Ini kan nggak mungkin Rasulullah baca doa ini dalam keadaan sendiri kan? Iya. Karena ini mah doa habis sholat Jumat. Makanya Rasul tetap baca ini, kita ngikutin lebih diijabah nantinya. Tapi bilangnya dulu takut ada ahli nahwu ntar, bagaimana sih egois sama si imam? Oh, kok dia jadi imam bukan Agnini malah bukan Agnina malah Agnini gitu ya. Itu padahal kalau yang tahu itu justru yang lebih utama pakai Agnini tetap. Ya. Jamanya tetap dapat. Dapat iya. Iya. Tapi ikut kali ya? Enggak baca, cukup amin. Iya. Itu lebih utamanya gitu ya. Amin. Karena warad dari Rasul. Iya, warad dari Rasul gitu langsung lebih kuat ya. Nah, terus bihalalika an haramika wa bi taatika an masjid wa bil aman siwa kata ya. Bahkan di riwayat yang satu riwayat itu cuma dua yang dipinta ya. Satu Agnina bihalin haro bi taataan masjid an masjid bil masjid sama tiga ya. Nah, ini apa keuntungannya nih? Satu, insya Allah dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, diberikan rezeki insya Allah dari arah atau jalan yang tidak disangka-sangka tuh ya, asal yakin. Nah, ini bacanya berapa nih? Jangan ngikutin katanya ke Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Kalau nggak 1, 3 gitu ya. Nah, ini justru menurut peraturan itu mah bukannya 1, bukannya 3, tapi 4. Kadang-kadang kami ke 3 ya. Jadi 4. Kalau yang dia baca 1 atau 3 ya, itu berarti belum ketemu nih hadis ini gitu. Jadi dibacanya iya 4 kali ya. Itu ada keterangan di kitab Kasih Petu saja nih ya. Bahkan di kitab Yanatul Talibin ini ya. Nah, yang ketiga adalah membaca 2 bait syair Abu Nawas. Iya, yang ilah suri itu ya. Berapa kali? 5 kali. Ini juga anak-anak ada yang cuma 3 kali ya. Jadi yang tepat itu 5 kali. Syair Abu Nawas bukan hadis berarti. Ya, bukan, tapi ada, iya bukan hadis bukan, tapi keterangan dari ulama gitu ya. Makanya di sini kata Syekh Kutub Abdul Wahab Asaroni ya. Jadi siapa yang man wazu ala qiraati hadzal baitani ya. Jadi siapa yang melanggengkan nih membaca 2 bait ini fikuli yaumi Jumatin pada tiap-tiap Jumat khususnya setelah sholat Jumat ya. Maka tawaffahu ta'ala Allah akan mematikannya al-Islam dalam keadaan Islam yang gak sakit tanpa keraguan lagi. Jadi kesimpulannya dengan baca ini insya Allah ya Allah akan mewafatkan kita kalau sudah aja lah pastinya, dan itu yang paling utama ya, mati maka kapan juga pasti, tapi yang terpenting adalah mati dalam keadaan membawa iman dan Islam gitu ya. Nah, ini luar biasa nih walaupun bukan hadis juga ya. Tuh, apalagi kalau tahu artinya enak itu. Kan ilahilas tuli, wahai Tuhanku saya bukan alil firdausi untuk surga firdaus ahlinya gitu ya. Ini Abu Nawas makanya wajar kalau disebut cendekiawan, pintar orangnya ya. Coba kalau kita ceritain ya. Jadi wahai Tuhanku saya ini bukannya ahli penghuni surga firdaus. Terus wala aku tapi saya nggak kuat ala naril jahimi kalau dimasukkan neraka jahanam. Ini bagaimana sih? Di sorga ngaku bukan ahlinya, dimasukin neraka nggak kuat. Bagaimana nih? Luar biasa. Makanya bagaimana? Udahlah Pak Habli nih ya, berikanlah li bagi saya taubatan dosa berikanlah taubat gitu ya. Wa firjunubi dan ampuni dosa-dosa saya gitu. Suga-suga juga ya. Iya gitu ya. Kan kalau udah diampun dosa-dosa Pak nggak masuk ke neraka kan ya, karena nggak kuat tadi. Ya bukan ahli-ahli juga kan masuk surga ujung-ujungnya mah. Makanya
supaya Allah ini ngobul, di ujungnya dipuji Allah itu. Fa'inaka, maka sesungguhnya engkau wafir zambi, itu yang zat yang maha mengampuni dosa, bahkan al-azimi, dosa sebesar apapun. Gitu. Ya, itu. Ya. Nah itu sebenarnya segitu aja tuh umumnya ya. Jadi baca musabiat, baca ya Allah mayagoni, dan baca doanya tadi ya. Juga sairan Abu Nawas. Syairnya gimana lengkapnya? Lengkap ya. Nih kalau mau dilaguin enak nih. Ilan sulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi kalau barang-barang mah jangan begitu, itu lama ya, kasihan. Kita mah buat sewaktu-waktu aja. Oh kan. Iya, mending kalau itu kalau ketiduran ya. Iya. Kalau di pabrik teriak. Iya, nah. Iya. Iya. Kapan makannya nih? Makan siang udah dikit 10 menit lagi. Nah tambahannya ya. Nih kalau mau ya. Ini luar biasa nih. Membaca 70 kali. Hampir sama tadi dengan Alum Yagoni ya. Cuma ini mah nggak ada Alum Yagoninya. Langsung aja doanya. Dan doa juga kalau tadi Yagoni kan ada 3 ya. 1, bihalalaikan haromika. Kedua, wabitu atikan masyatika. Ketiganya, wabipadlika aman. Siwaka ya. Ini mah 2 doang. Ya ini Allah magnini. Buat sendiri aja ini mah ya. Allah magnini bipadlika aman siwaka. Wabihalalikan haromika. 70 kali bacanya. Kalau nggak hafal nanti simak lagi YouTube-nya. Iya, jangan lupa subscribe ya, gratis. Ya, gratis. Nah, ini apa keuntungannya nih? Luar biasa nih. Ini ya. Tidak akan lewat atau berlalu 2 Jumat kecuali orang itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal yakin ya. Ya walaupun umpamanya nggak kaya dunia, yang penting adalah kaya hati. Hati ya, akhirnya belum. Hati. Kayak hati. Jadi orang kalau kaya hati mah walaupun banyak utang kan tenang aja. Emang utang mah bukannya dipikirin ya. Kudu dibayar. Dan memang luar biasa ya, orang yang paling kaya mah menurut Islam bukan yang banyak harta, bukan jabat tinggi ya, nggak ngejamin. Terbukti kan banyak orang kaya tapi korupsi, bahkan yang jabat tinggi yang nggak gaji besar juga korupsi, nggak beres. Jadi justru yang merasa cukup nih ya, makanya gina nafsi gitu ya, tuh gitu. Dan satu lagi nih ya, ini juga buat sendiri aja ya. Ini baru ini saya sampaikan ya. Apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Segitu doang. Subhanallahil. Segitu aja. Berapa kali bacanya? 100. Iya. Kalau di masjid kampung cukup itu. Iya. Ini mudah buat sendiri aja. Buat masing-masing ya. Buat masing-masing ini mah. Jangan diberjamakan ini mudah ya. Iya. Iya. Kelamaan ya. Tadi juga itu banyak yang kabur udah. Gitu ya. Nah ini apa keuntungan ini? Ini luar biasa nih. Ini udah saya simpulkan. Saya nuliskannya udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Untung tadi saya cari ketemu gitu ya. Alhamdulillah. Jadi udah matangnya ini mudah. Iya. Jadi 1 nih ya keuntungannya kalau baca Allahumma subhanal azim wa bihamdi 100 kali ya habis salat Jumat. 100.000 dosa diampuni. 100.000 dosa kita nih diampuni. Iya. Kedua bahkan ya 24.000 dosa kedua orang tua kita juga diampuni. Jadi bukan buat kita aja. Ronda buat kita tadi 100.000. Ternyata kedua orang tua kita juga baik yang masih ada maupun sudah meninggal itu 24.000 diampuni juga.
Kalau kita baca subhanallahil azim wa bihamdi gitu aja ya. Jadi jangan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, jangan subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau belum talar sekali lagi simak lagi, lihat lagi YouTube-nya, juga jangan lupa subscribe-nya ya, gratis. Makan gratis. Iya, pokoknya berkah pas harinya ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Cukup ya. Adalah amalan-amalan setelah salat Jumat yang memang ini kadang-kadang suka disepelekan, padahal tadi keuntungannya luar biasa ya. Makanya saya mah nggak peduli walaupun itu mau di mana, itu mah mereka mengikuti silakan, nggak juga terserah saya begitu ya, tetap punya prinsip ya. Ya mungkin kalau yang dulu tadi seperti baca lumrih tadi kalau masih kalau bihalin harus kan nggak pernah saya baca main doa, termasuk subhanallah juga sendiri aja. Sedangkan tadi yang 3 itu dari baca Musabiah 77, terus juga baca Al-Mayabani Hamidah juga yang 4 kali, serta yang Ilai Rasuli 5 kali itu biasa diberjamaahkan. Bahkan supaya nggak kabur nih biasanya ya, itu Ilai Rasuli juga saya masukin di doa, ya kan ya? Kan kadang-kadang kalau udah doa amin kabur ya, makanya udah saya selipin juga di doanya. Jadi sebelum dicukup doanya itu disampaikan Ilai Rasuli kan ya, gitu. Jadi biar nggak kabur semuanya itu mah. Amin. Ya, itu suruh ngikutin, pernah saya disuruh ngikutin, baca barang gitu ya, kan gitu kalau sudah amin cuma ya, disuruh diikutin gitu ya, bukan diaminin. Oke, cukup, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka malan terpadu ilaina hajatana ilaihul ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika nar. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ansur Islam wal muslimin khususan al muslimin al mujahidin fi Palestina. Amin. Allahumma azil maqasidana fid dunya wal akhirah balik mal khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kamu jangan pikirannya itu.